الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh qoriah kita Ustazah Nova, yaitu surah An-Nisa ayat 19. Langsung sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman SK. Silakan Kiai. Terima kasih Ustaz David. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, saya bacakan surat An-Nisa ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu, antarisu, untuk kamu sekalian mewariskan, an-nisa'a, terhadap perempuan, karha, secara paksa, wala ta'duluhunna, dan janganlah kamu sekalian menyusahkan mereka, para perempuan, ditazhabu, untuk kamu sekalian mengambil, biba'di ma ataitumuhunna, dengan sebagian apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka, illa, kecuali ayatina bifahishatin mubayyinah, terdapat kekejian yang nampak dan nyata. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka terhadap perempuan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Pemirsa rahimakumullah, terutama para bunda solihat rahimakumullah. Jadi di sini menunjukkan betapa hebatnya ajaran agama Islam. Ibu, jadi sebelum Islam datang, kalau kita lihat dari ayat ini, itu apabila seorang istri ditinggal wafat oleh suami, jadi janda nih si ibu. Nah kemudian punya anak-anak, punya harta benda banyak. Kalau bahasa agama namanya, karena suaminya udah wafat, namanya miros atau ahli waris, warisan. Nah sebelum Islam datang, sebelum agama Islam datang nih, itu si ibu yang janda, yang habis ditinggal wafat sama suaminya, bukan mendapatkan warisan. Justru si ibunya ini menjadi bagian warisan. Paham gak nih? Bu, Islam datang diatur tuh secara terperinci dalam surat An-Nisa ayat 11-12. Kalau seorang ibu ditinggal wafat sama suaminya,
Lantas itu sepasa berumah tangga nggak punya anak, itu si ibu dapat 1/4. Banyak. Itu Islam mengajarkan. Kalau ada anak ya dapat 1/8. Tapi sebelum Islam datang, Pak, apabila kita meninggal dunia, bini kita nih, istri kita bukan mendapatkan warisan, justru istri itu menjadi bagian warisan yang boleh diambil sama anaknya. Dan tuh jadi anaknya boleh tuh mendapatkan ibunya, dan kalau udah dapat ibunya boleh disetubui. Atau kalau dia nggak mau setubui karena ibunya jadi barang warisan, ini ibunya boleh dijual. Kira-kira bagus apa jelek tuh? Kue cucur anget-anget hancur banget. Terus sebelum Islam datang. Makanya diatur dalam surat An-Nisa ini ayat 19, nggak boleh begitu. Boleh saya mantun lagi ya? Boleh saya mantun lagi ya? Boleh. Ini pantun bukan pantun karangan dari kemarin-kemarin, ini baru begitu baca. Iya. Iya, makanya kalau ada yang coba mengeladenin lawan-lawan ya coba aja udah. Iya, karena kita langsung dapat. Ini pantun nih, kalau saya boleh pantunin yang baru. Jadi bahasanya, malam-malam ke pondok indah, Cakep. ke tempat yang hajat pakai kacamata. Cakep. Islam itu sungguh indah karena mengangkat harkat derajat kaum wanita. Takbir, Allahu Akbar. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Jangan kayak selawat jadi mantun lagi dah saya dah. Silakan. Ada lagi pantunnya. Beneran. Karena ini kita hidup punya beban. Tuh kayak selawat jadi kunci juga tuh. Apa katanya pantunnya? Jadi Ki Semar membeli kawat Cakep. sama orang Paseban yang dari Mampang. Cakep. Siapa yang gemar selawat, dia punya beban, Allah bikin gampang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi begitu Ustaz David itu. Oleh karenanya, nah ini korelasinya di Quran surat ke-25, juz ke-19, ayat ke-74. Nah kita minta nih sama Allah, nggak suami, nggak bini, nggak anak. Allah ngajarin, Rasulullah mengajarkan, walladzina yakuluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh makanya diajarkan, hai Taufikur Rahman, bohong kamu kalau hidup nggak punya beban. Dunia ini panggung sandiwara, lagi syuting, masa saya nangis di depan kamera? Masalah punya, bejibun masalahnya. Iya. Santri mereka mohon maaf bayaran semua yang gratis, sementara beras sembako harga makin naik, masa curhat di iNews kan nggak mungkin. Iya. Nah makanya kita minta sama Gusti Allah beban rumah tangga, ya Allah ya Robbi, Bu, apalagi ibu-ibu Mas David. Iya. Ada yang cerita seorang suami, Ustadz bini saya sakit terus kalau saya ajak ke toko emas baik. Gitu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kita nggak usah takut. Tuh tadi doa amalin. Nah, sebagai penguat nih buat saya, buat kita, Allah ngasih solusi di Quran surat ke-94, juz ke-30, ayat 5 dan 6 tuh. Diulang 2 kali. Nih ibu bapak semua hafal. Surat ke-94, juz 30, ayat 5 dan 6. Apa bunyinya? Fa inna ma'al usri inna ma'al usri. Nah perhatiin di situ tuh secara gramatikal bahasa Arab, al usri artinya kesulitan Ustaz David. Tapi di situ ada alif lam. Alif lam berarti bentuk umum yang dikhususkan. Kalau bahasa ilmu nahwu mah bentuk nakiroh yang dimakrifatkan. Berarti yang umum tuh banyak, tapi dikhususkan. Berarti giliran al-usri kata Allah pakai alif lam. Kalau kata ilmu tajwid namanya alif lam al-qamari di situ. Nah, berarti kesulitannya cuma atu. Karena ana marifat satu, tapi lihat solusinya nggak pakai alif lam. Yusron. Nggak ada alif lam. Ini kalau buat yang cerdas segitu nih, kita nggak perlu curhat sama tetangga, punya masalah, punya beban, nggak perlu curhat di Facebook, nggak perlu curhat di status WhatsApp. Beneran. Karena satu kesulitan cuma satu, tapi 1001 solusi Allah siapkan buat orang yang beriman. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Oh bapak-bapak silakan.
Assalamualaikum Pak, namanya dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supatmo dari Jamaah Masjid Al Mabrur. Siapa, Pak? Sumanto. Supatmo. Supatmo, Sumanto. Supatmo, orang Blora ini. Negesin. Ya. Orang Blora nih Kiai ini. Silakan. Izin bertanya Kiai. Dalam hidup itu jelas banyak beban. Bahkan dalam hidup saya sendiri ini mungkin khususnya kalau kita sholat. Juga banyak beban dalam perasaan batin saya. Untuk sholat itu beban. Ya. Nah, beban ini kadang-kadang disebabkan karena mungkin mata kadang-kadang masih tidak bisa untuk konsentrasi. Iya. Mata, telinga dan semuanya itu Ya. masih bersifat pinginnya mungkin maksiat gitu loh. Oleh karena itu mungkin barangkali dalam untuk sholat ini, bagaimana supaya mungkin beban sholat, hidup dalam sholat ini mungkin bisa betul-betul konsentrasi. Oh, iya. Hanya kepada Allah. Baik, hanya baik. kepada Allah, hanya kepada Allah. Baik. Ya, ngerti. Itu maksud saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Supatmo bilang beliau punya banyak masalah. Nah, kalau lagi punya banyak masalah ini kan sholatnya susah, khusyuk. Ya kan gitu ya Pak ya? Ya, kadang-kadang lagi sholat aja jadi mikirnya kemana-mana ya Bu ya. Ibu-ibu lagi sholat kunci baru ingat Kiai. Nah artinya gimana nih caranya dengan beban yang ada ini kita bisa khusyuk dalam sholat dan menjadikan sholat ini juga salah satu komunikasi kita dengan Allah terhadap masalah kita tanpa menghilangkan kekhusyuan. Silakan Kiai. Baik Pak Supatmo, ya saudaraku tercinta karena Allah, jamaah yang ada di sini, di Quran surat kedua, juz kedua ayat 152 dan 153. Diingetin tuh ya Qurannya. Surat Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Ya, di situ ada perintah. Begini perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Nih sama kayak yang dicurhatkan Mas Fatmo, saya juga punya masalah. Ya. Tapi kalau kita amalin nih ayat, ini janji Allah, janji yang bersifat pasti. Karena janjinya bukan kayak janji elit politik. Iya. Beneran. Iya. Kalau politik mah hati-hati. Nggak beda pilkada sama pilkabe. Lah beneran. Gimana Kiai? Nah bedanya nggak beda tipis. Kalau pilkabe ibu lupa jadi. Tapi kalau pilkada begitu jadi lupa. Nah, kan begitu. Nah kalau ini bukan janji elit politik, ini janji Allah. Diperintahkan buat Pak Supatmo, buat saya, buat kita semua. Hai Taufikur Rahman, maka ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku. Ada jawabannya. Jawabannya bukan insya Allah. Niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Solusinya, caranya, dikasih tahu caranya. Caranya, hei orang-orang yang beriman, minta tolong kamu kepada Allah 2 cara. Sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri wa sabar dan sholat. Bu, Pak, kita gimana mau sabar? Lagi mau sholat, punten, film yang kita senang udah mau tayang. Coba. Mak, mulai mak. Ya Allah, apa? Dulu dah nungguin iklan. Iya. Lah begitu masuk wudhu iklan sholat yang namanya sholat sisa 4 rakaat dapat 2 rakaat iklan udah kelar. Udah kayak ayam matok beras. Punten, kira-kira kalau begitu di saat mi'raj kita kepada Allah termasuk yang gitu buru-buru apa sabar tuh? Udah gak sesuai udah. Iya. Sabar. Sabar itu gimana? Diatur oleh aturan fikih.
Rukun sholat ada 13 dan masing-masingnya diatur ada tumak ninah. Ruku kamu dengan tumak nina, i'tidal kamu dengan tumak nina. Pak Supatmo, di saat kita amalin begini, apalagi Bapak kencengin lagi dengan 5 waktu kurang saat karena lagi punya masalah, hantam lagi dengan 1/3 malam. Surat ke-17 juz ke-15 ayat 79 tuh. Ini janji Allah lagi. Hantam lagi dengan qiyamul lail. Ya Allah. Nih kalau pakai pantun, boleh saya pantun lagi ya? Boleh. Berpangku tangan, kaki dilipat. Cakep. Naik kereta berbekal coklat. Cakep. Ketenangan yang kita dapat di saat kita istiqomah mengerjakan perintah sholat. Ya salam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu Amin. belajar untuk bisa ya khusyuk dalam sholat, ikhlas dalam niat, dan yakin bahwa setiap permasalahan yang Allah berikan kepada kita pasti ada kemudahan yang Allah janjikan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Allah Allah agisna ya Rasulullah, ya di alaika salawatullah, abdun bil bab yartaji lasman atah, judu bil jawab marhaban qad qabal.